Waktu terasa bergerak semakin cepat, tetapi sebenarnya bukanlah putaran waktu yang semakin cepat, tetapi dimensi diri Anda berada di luar harmoni dengan alam semesta, sehingga menyebabkan efek waktu terasa begitu cepat berlalu. Do you want to know what it is? Dunia sedang bersiap untuk suatu perubahan besar. Banyak pekerjaan industri akan diganti oleh mesin, uang kertas akan menjadi wallpaper dan karya seni. Bahkan kepemilikan rumah juga bisa menjadi sesuatu dari masa lalu. Sistem baru sedang dibangun dan lebih sulit untuk diperhatikan. Bagaimana kita bisa bertahan? Dunia tidak pernah statis, perubahan selalu ada, terkadang perlahan, terkadang seperti gelombang besar yang tidak bisa dielakkan. Tetapi kali ini arah perubahan terasa lebih jelas. Di hadapan keselamatan global, banyak analisis dan proyeksi telah muncul mengenai apa yang akan terjadi. Beberapa diri menyebutnya permulaan dunia yang baru, lebih inklusif dan dunia yang bisa bertahan. Beberapa diri optimis menantikan perubahan itu sebagai bentuk perubahan terbaik. Beberapa diri tidak tahu apa-apa, seperti kambing hanya mengetahui apa yang harus dia makan. Beberapa diri skeptis dan berpendapat perubahan ini membuat setiap diri menjadi seorang budak. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Beberapa diri tidak peduli mau berubah mau tidak, hidup akan dilanjutkan sesuai arahnya. Namun di antara semua diri-diri itu, adakah diri yang melihat bahwa perubahan ini adalah salah satu tanda besar untuk sebuah kejadian besar? Titik awal perubahan tatanan dunia bisa mengubah hidup kita secara radikal selama-lamanya, karena akan berpengaruh terhadap tatanan negara secara global. Dan hal yang pasti yang menghalangi tujuan perubahan ini adalah spiritual agama. Jadi mari kita pusatkan pertanyaannya, akankah spiritual agama-agama runtuh dan tujuan perubahan dunia terjadi? Atau sebaliknya, spiritual agama akan bangkit sehingga rencana perubahan ini sulit diterapkan di dunia ini? Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu apa yang akan benar-benar terjadi di masa mendatang. Jadi itu adalah pertanyaan yang harus Anda jawab di kolom komentar agar Anda bisa berpikir kritis. Jadi sebelum lanjut ke topik, silahkan jawab dahulu. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. A prison for your mind.
Sistem ekonomi global sedang berubah, tidak lagi tentang siapa yang memiliki aset terbanyak, tetapi siapa yang bisa mengontrol akses. Ini bukan hanya spekulasi. Institusi internasional seperti Forum Ekonomi Dunia (WIF) dan Fundasi Ekonomi Internasional (IMF) telah melampaui transformasi yang besar di depan dekade berikutnya. Satu tema yang sering muncul adalah The Great Reset, konsep yang diinisiasi oleh WIF pada tahun 2020 sebagai rencana pemulihan setelah pandemi. Di atas permukaan, ide ini terlihat normal, sebuah sistem ekonomi yang lebih adil, lebih mesra secara lingkungan, dan berdasarkan teknologi. Namun semakin mendalam, semakin jelas ada pertempuran ideologi yang tersembunyi di belakang rencana ini. Perubahan ini akan merestorasi kehidupan sosial dan budaya manusia, bahkan mungkin budaya agama. Dan bukan hanya ekonomi global yang mengalami penurunan secara radikal. Banyaknya konflik regional menyebabkan kita masuk ke dalam jurang lebih gelap lagi. Di sisi lain, budaya dan kehidupan sosial semakin rusak. Beberapa contoh perubahan global adalah digitalisasi dalam infrastruktur kehidupan sosial, ekonomi, dan bernegara. Semua akan diatur sistem digital. Semua perubahan sosial dalam perilaku manusia dan budaya, sebab perilaku manusia diatur berdasarkan hukum dan sistem tatanan dalam suatu bangsa. Jadi jika ada perubahan sistem tatanan, maka secara otomatis bersama dengan waktu perilaku manusia juga akan berubah. Intinya perubahan ini mengarah kepada sistem teknologi secara dominan. Dengan kata lain, digitalisasi mendominasi semua layanan publik. Contohnya, Anda ke pengadilan, maka hakimnya adalah AI. Anda cek kesehatan, maka akan dicek AI. Jika perlu penanganan lebih lanjut, maka barulah Anda bertemu dokter. Guru pengajar di sekolah-sekolah akan memakai AI, kecuali mungkin sebuah pelajaran yang mengharuskan memakai manusia. Di bidang industri, produksi industri akan berganti ke AI, kecuali mungkin distributor yang membutuhkan manusia secara langsung. Semua fasilitas layanan publik maupun personal akan memakai digitalisasi. Dan tentu saja perbankan akan memakai digital. Keuangan digital Central Bank (CBDC) akan menggantikan rupiah fisik, dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan keuangan Jepang. Semua akan ditempatkan dalam bentuk digital yang dapat diaudit secara real time oleh pemerintah pusat. Setiap transaksi belanja hingga donasi sosial akan direkam dalam suatu sistem. Selain uang, identitas juga akan berubah. Kartu identitas fisik akan digantikan ID digital global yang mengintegrasi KTP, paspor, NPWP, dan data sejarah perbankan. Sementara itu, kesehatan kita akan direkam dalam paspor kesehatan digital. Uang kertas yang ada di saku Anda saat ini akan menjadi wallpaper dan akan beralih kepada uang digital. Kampanye global tentang keadilan dan menjauhi korupsi dalam film, musik, pemberitahuan, dan bahkan kebijakan publik mempromosikan ide ini khususnya di negara-negara barat. Tetapi di belakangnya ada tren kuat homogenisasi kultur yang susah dihilangkan. Nilai lokal berpaling, tradisi dianggap kekosongan, dan nasionalisme dianggap sebagai ancaman. Semua masyarakat penghuni semesta terpadu dalam satu sistem global. Bahkan agama dan kepercayaan individu mulai bergabung dengan standar moral universal yang sering tidak menampilkan realitas lokal.
Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. Ini bukan hanya mengubah nilai, ini adalah proses menghilangkan identitas unik manusia dan menghilangkan perbedaan untuk membuat sebuah masyarakat global yang sama. Dunia menjadi satu cara pemikiran, satu norma perangai, dan satu sistem kontrol. Pertanyaannya, bisakah ini terwujud? Sedangkan keharmonisan dan keberagaman adalah hukum semesta yang mutlak. Bukan sistem ini yang saya takutkan, tetapi sistem ini di sisi lain melawan tatanan hukum semesta, yaitu keharmonisan dan keberagaman. Dan hanya ada satu kepastian jika manusia melawan keharmonisan semesta, yaitu sebuah bencana alam besar dan kehampaan spiritual. Pertanyaannya, apakah ini resesi untuk skenario yang lebih besar jika abad ke-20 ditandatangani oleh perang ideologi dan senjata? Abad ke-21 akan didominasi teknologi AI, chip, komputer, dan kontrol data. Perusahaan Eropa mencoba untuk menyeimbangkan kuasa-kuasa ini dengan regulasi strict pada penggunaan AI. Namun pendataan dan sistem digital yang canggih semuanya dibuat di Israel. Ini menandakan Israel di masa mendatang akan menjadi dominasi global. Tekanan geopolitik ini akan bertambah pada tahun 2030 melalui manipulasi informasi, hacking sistem, dan dominasi pasar teknologi. Negara yang tidak dapat mengadaptasi infrastruktur digital, mereka akan tertinggal. Dan negara yang menguasai teknologi digital secara otomatis akan menjadi dominasi atau berkuasa. Ini sangat menarik sebab naskah kuno dalam 3 agama menyebutkan sang penguasa di akhir zaman adalah sang ahli manipulasi. Kita menyebutnya Dajjal dan di Alkitab disebutkan Antikristus. 2030 bukanlah akhir dunia, tetapi bisa menjadi akhir dari tatanan dunia kita sekarang. Jika sebuah negara tidak siap, maka negara tersebut akan menjadi penonton di tengah-tengah revolusi yang dikendalikan oleh sistem yang tidak dapat dikendalikan. Yang paling penting, kita harus tetap tangguh dan kritis dari setiap narasi yang akan datang. Dengan kata lain, perubahan global ini adalah perubahan kekuasaan dari sebuah bangsa kepada sistem global yang tidak dapat dikritik dan digantikan. Ini adalah gambaran nyata apa yang mungkin kita hadapi. Bukan hanya prediksi, tetapi perubahan yang besar mulai dirasakan hari ini. Dan semakin dipercepat kehancuran dunia yang sekarang dengan banyaknya konflik di Timur Tengah, krisis ekonomi, dan kemerosotan mata uang global. Jika semua sistem dikendalikan oleh algoritma dan keputusan dibuat berdasarkan data, maka Anda tidak bisa protes. Dunia bergerak dengan cepat dan manusia akan memiliki 3 pilihan. Pertama, mengikuti, yang kedua, tertinggal, dan yang ketiga, menolak. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang dibincangkan. Pasti akan ada golongan yang menolak, akan selalu ada. Dan jika satu sistem sudah dijalankan secara global dan ada kelompok besar yang menolak, maka ini bukan pertikaian kecil, tetapi pertikaian besar antara dominasi global dan suatu kelompok besar yang menentangnya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar.